Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Buku Punya Cerita. Nama saya Didayat. Saya sudah 14 tahun tinggal dan bekerja di Doha, Qatar. Saya akan mulai dengan sedikit cerita atau sedikit hikmah. Jalan seseorang untuk berubah menjadi lebih baik itu bisa dari mana saja. Dari teman, dari keluarga, dari orang tua. Pokoknya ketika Allah sudah ingin memberikan jalan untuk kita berubah lebih baik, pasti akan ada jalan yang sangat mudah atau jalan yang Allah tunjukkan untuk kita berubah ke arah yang jauh lebih baik. Saya akan mulai dengan sedikit kilas balik ke awal tahun 2001 atau 21 tahun yang lalu, ketika itu saya masih kelas 3 SMK. Pada waktu itu saya pernah mengikuti satu pelatihan yang bernama Santri Siap Guna di Bandung. Untuk teman-teman yang pernah tinggal di Bandung, pasti akan sangat familiar dengan istilah Santri Siap Guna ini. Bukan santri serbaguna ya. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah mendengar sama sekali, kalau saya sebutkan, kalau yang mengadakan pelatihan ini adalah Masjid Darut Tauhid Bandung yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Hagim Nastiar, yang akrab dipanggil Agim, pasti akan mulai ada titik terang ya. Pelatihan Santri Siap Guna itu, atau lebih sering disebut dengan SSG, itu betul-betul menjadi titik balik di dalam kehidupan saya sampai sekarang. Kenapa sih sampai saya bisa bilang begitu? Apa yang didapatkan oleh saya sebagai pribadi, sebagai personal, sebagai manusia dengan beberapa peran saya yang jalani sekarang dari pelatihan itu, selain kaos Santri Siap Guna yang saya pakai sekarang ini, yang sudah belel, sudah berumur 21 tahun, dan buku-buku di depan teman-teman ini, tentunya kenangan yang lebih berguna untuk hidup saya itu ada dua hal. Saya sebut sesuai dengan judul video ini, 2 jurus sakti untuk menghadapi kehidupan. Kenapa saya sebut jurus sakti? Ya karena dengan 2 konsep ini selama 14 tahun ini sangat membantu saya untuk menjalani kehidupan, sampai bisa mengubah saya menjadi lebih baik, sampai bisa menjadi jalan saya menjadi seperti saya yang di posisi yang sekarang ini gitu. Jauh lebih baik lah, insya Allah. Terus 2 jurus sakti itu berbentuk pertanyaan yang setelah saya sebutkan tadi menjadi awal dan jalan saya untuk menjadi manusia lebih baik. Jurus pertama ini namanya jurus apa yang paling berkesan. Di pelatihan itu, di awal dan di akhir pelatihan ada satu sesi yang disebut apa yang paling berkesan. Yang membawakan sesi ini biasanya adalah Ustadz Abdurrahman Yuri, yang biasa kita panggil Adeda. Adeda ini adik kandungnya Agim. Nah, setiap yang paling berkesan untuk saya ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan oleh Adeda adalah jawabannya. Teman-teman itu seperti bercanda menjawab ketika menjawab apa yang paling berkesan. Jadi ada yang kadang Adeda nanya, kalau ada yang di awal sesi itu Adeda nanya, ayo teman-teman, apa yang paling berkesan di perjalanan dari rumah teman-teman sampai ke DT sekarang, sampai di titik ini teman-teman duduk di depan saya. Nah, itu jawabannya lucu. Ada yang jawab, ya Ustadz, iya Adeda, tadi saya di bis Damri, dari perjalanan lebih panjang sampai ke depan tadi ke Terminal Ledeng, saya duduk dengan akhwat yang sangat cantik. Wah, tuh surak semua itu. Terus ada juga yang berkesannya tuh kurang baik, misalnya tadi waktu saya turun dari angkot di tiko sewad atau itu bahasa Indonesianya, tersandung batu kecil sampai jatuh terguling-guling. Atau pertanyaan yang lain atau jawaban yang lain yang lebih absurd, saya naik beca tadi waktu di depan terguling juga gitu. Nah, Adeda itu memicu trigger dengan pertanyaan seperti itu. Untuk apa sih fungsinya gitu? Kata Adeda, pertanyaan sederhana ini kecil, bahkan mungkin orang-orang belum ada yang sadar, belum ada yang ngeh gitu ya, tapi jawabannya bisa sangat bermakna. Kata Adeda, pertanyaan sederhana tadi, apa yang paling berkesan, itu akan membantu kita
mengevaluasi hal-hal yang kita alami sejak kita memulai hari sampai pertanyaan itu diajukan gitu. Pertanyaan ini juga bisa membantu kita lebih bisa mensyukuri hal-hal yang kadang kelewatkan. Jadi jurus sakti ini kapan sih dipakainya? Waktu yang terbaik untuk menanyakan pertanyaan apa yang paling berkesan hari ini adalah tentunya sebelum kita tidur. Setelah kita menjalankan sunnah, wudhu, 1-2 rakaat, kalau sempat ngaji dulu, baca buku dulu. Benar-benar sebelum kita memejamkan mata itu, tanyakan deh pada diri kita apa yang paling berkesan hari ini. Jawabannya itu kadang-kadang sangat spektakuler teman-teman. Kadang kita lagi sedih, lagi banyak masalah, sedang ada masalah dengan keluarga atau di sekolah. Ketika kita flashback hari itu dengan memicu jawabannya dari pertanyaan tadi, apa yang paling berkesan atau apa yang paling berkesan hari ini, kadang kita bisa merecall atau memanggil ulang peristiwa yang sebenarnya nggak begitu penting gitu. Ketika kita lihat ada tukang beca menyeberangkan nenek yang ingin menyeberang jalan, atau ketika kita di angkot tadi ada pengamen yang sudah badannya qadarullah kurang sempurna tetap bisa berjuang, bisa memainkan alat musik, bisa bernyanyi, suaranya bagus. Atau kita tadi tidak sengaja, tidak niat untuk sedekah juga ngasih ke pengamen atau pengemis, dan pengemisnya itu berterima kasih dengan sangat hebohnya, hatur nuhun Jang, terima kasih Kak, terima kasih Teh, terima kasih Bu, semoga Ibu atau Kakak atau Teteh atau Akang dengan sedekah ini bisa dimasukin surga gitu. Wah iya, ternyata sedekah cuma 1.000 tapi doa ini dengan sangat luar biasa gitu. Itu contoh kecil yang penuh hikmah dengan pertanyaan yang diajukan tadi. Kenapa ini penting untuk mensyukuri ini? Yang saya alami selama 14 tahun ini, alhamdulillah, Allah itu sering ngasih kejutan-kejutan yang ya benar-benar kejutan gitu. Kalau kata orang Inggris itu out of nowhere gitu. Ketika lagi benar-benar butuh uang, ini tiba-tiba ada proyek atau ada orang yang minta tolong dan kasih saya bayaran yang lumayan. Secara Islam, secara ilmiah, apa yang menyebabkan jawaban pertanyaan tadi bisa membuat kita lebih baik, atau bisa mengundang rezeki, atau bisa mengundang kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya jelas, dengan menjawab pertanyaan apa yang paling berkesan hari ini, kita akan jauh lebih bersyukur, minimal kita akan mencoba mensyukuri untuk hal-hal yang sudah kita alami sehari itu gitu. Minimalnya se-error-errornya kita hari itu, kita bisa bersyukur karena masih bisa diberi kesempatan untuk bernafas, bisa diberi kesempatan untuk beramal, bisa diberi kesempatan untuk berdoa hari itu, bisa diberi kesempatan untuk sekadar bersyukur kita masih bisa duduk tenang, berbaring hari itu, menyelesaikan hari itu dengan baik. Nah, lalu kita akan melangkah ke jurus kedua. Jurus kedua ini juga adalah pertanyaan. Setelah jurus sakti yang pertama tadi, apa yang paling berkesan hari ini? Nah, jurus kedua ini adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jurus ini jurus dari Agim. Teman-teman pasti sudah familiar dengan materi-materi seperti ini ya. Di Santri Siap Guna tadi, Agim itu mempunyai porsi tersendiri, teman-teman. Biasanya beliau itu yang memimpin pertama kali apel pertama di Sabtu sore, lalu apel penutupan di Minggu sore. Jurus kedua ini tidak kalah ampuh dengan jurus yang tadi gitu. Apa manfaatnya pertanyaan, apa hikmahnya dari kejadian yang kita alami? Yang paling saya rasakan itu jawaban dari pertanyaan hikmah di balik kejadian ini adalah mengurangi frekuensi kekecewaan dan kemarahan. Loh, kok bisa? Ya jelas teman-teman, ini pengalaman pribadi ya, mungkin manfaatnya buat teman-teman akan berbeda juga. Kekecewaan dan kemarahan penyebab utamanya adalah ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kita. Jurus ini sangat ampuh ketika kita sedang kecewa terhadap satu hal, ketika kita marah terhadap satu hal. Untuk meredakan kemarahan dan menghilangkan kekecewaan itu ya kita harus berpikir keras gitu. Kadang seperti tidak masuk akal gitu. Ada contoh ekstrim yang saya lihat dan saya baca.
Bahkan di film juga ada gitu. Ada seseorang yang sudah berencana untuk misalnya ada acara bisnis ke lain kota atau lain negara. Begitu jamnya harus terbang, dia terhalangi oleh seseorang gitu. Dan kudarullah sampai dia penerbangannya di cancel. Dia ngamuk sejadi-jadinya, ngamuk ke semua orang di depan dia, ngamuk ke petugas bandara, sampai mungkin membuat kekerasan gitu. Ketika masih ngedumel marah dan mengamuk di bandara itu, tiba-tiba ada berita kalau pesawat yang dia tumpang itu qadarullah kecelakaan, sampai tidak ada yang selamat, jatuh di laut. Ini cerita nyata saya pernah baca, dan kalaupun di film pun ada gitu kan. Kalau film ini karena masih hayalan ya. Dan untuk penumpang pesawat yang tadi tewas semua itu tentunya takdir Allah juga, itu sudah ajal mereka. Tapi untuk dia yang baru saja beberapa puluh menit yang lalu itu ngamuk, kecewa, marah, pada saat itu dia sujud syukur, sangat bergembira gitu. Itu contoh yang paling ekstrim untuk sebuah hikmah di balik kejadian gitu. Ya, tidak semua peristiwa yang kita ambil hikmah itu bombastis gitu, tapi pasti akan selalu ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian sehari-hari, walaupun cuma sekadar di perjalanan atau sekadar di pekerjaan. Dan akhirnya kembali ke kesimpulan, sesuai dengan channel ini, buku punya cerita, 2 pertanyaan itulah yang menginspirasi buku-buku yang saya tulis gitu. Salah satu buku yang benar-benar mewakili 2 jurus sakti itu adalah buku ini, buku apa yang paling berkesan hari ini. Pesan utama buku ini seperti yang tadi saya bilang adalah mencari peristiwa yang paling berkesan, lalu kita ambil hikmahnya. Dengan tujuan apa? Ya untuk teman-teman kan pasti mengalami kejadian yang kurang lebih sama lah, walaupun saya pernah di Bandung, di Cilegon, di Qatar, yang tulisan-tulisan di buku ini tidak semuanya di Indonesia juga gitu. Tapi secara general pasti akan banyak peristiwa yang mirip atau kurang lebih sama. Jadi teman-teman yang masih sekolah, kuliah, atau sekarang sudah bekerja pun, kalau ada kesempatan untuk bisa bergabung dengan SSG, coba deh gabung, insya Allah banyak hikmah yang bisa kita dapetin. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah berkenan menyimak video saya yang kedua ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di sana sini. Saya masih bicaranya agak gugup juga dan gagap, terus masih juga nyontek ke iPad. Tapi insya Allah saya akan coba untuk membuat video yang lebih baik lagi. Akan saya tutup dengan permohonan ke teman-teman sesuai dengan jurus utama tadi yang saya ungkapkan di awal-awal video. Untuk teman-teman, apa yang paling berkesan hari ini? Silahkan ketik jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk kedepannya agar bisa lebih berkembang dan lebih bisa berbagi lebih banyak lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.